Feels good. Coffee. Gue harus cuci blender dulu nih. Blendernya soalnya masih di wastafel, masih pada kotor. Temenin aja ya. Temenin Ai cuci piring. Oke. Ini banyak lagi yang harus dicuci semua perlengkapan. Oh iya, because sorry ya, masih pakai piyama. Cuek banget kasih live-nya pakai piyama. Tapi beneran, maaf bajunya ya gitulah. Anyway, ini atasnya perlu dikosongin dulu deh supaya kita muat naro-naro blender dan lain-lain. Gimana kalian pagi ini? How are you feeling? Musiknya judulnya apa? Ini lagu-lagu sound bath gitu, emang lagu-lagu relaxing, lagu chill. Rajin banget. Sebenarnya nggak serajin itu sih. Gue tuh paling berat, paling males dalam hidup ini. Pokoknya gue tuh suka rapi ya orangnya, suka banget beres-beres. Kayaknya agak-agak OCD in a good way ya. Hopefully nggak OCD yang klinis. Tapi gue suka banget kayak semuanya tuh tertata gitu. Jadi gue beres-beres rumah, I don't mind, I love it. Tapi pekerjaan rumah yang paling berat for me adalah cuci piring. Cuman karena pagi ini gue pengen, iya betul banget, belum datang asisten aku. Jadi aku cuci piring lah pagi ini. Gitu. Paling berat deh cuci piring tuh, tapi ya bisa dilakukan. It's doable. Okay? So we're gonna do it.
Okay, let's start washing the dishes. Cukup, that's it. Okay, good. Siapa dari kalian yang ngerasa juga yang sama kayak gue? Pekerjaan rumah semuanya aman, beres-beres, rapi-rapiin barang, itu semuanya oke, bisa dilakukan, tapi dishwashing, cuci piring itu sesuatu yang paling berat. Tapi herannya kita bisa lakuin aja kalau kita paksain gitu loh. Tapi tetap aja kayak rasa cuci piring. Tapi bisa kok. Siapa yang ngerasa kayak gitu juga, coba share di comments. Saling sharing sambil nungguin gue cuci piring. Oke, we're done. Yang dibutuhin udah kelar. Yang dibutuhin cuma blender sama aeropress buat bikin kopi. Coba baca komen. Ya. Tangannya nggak kering habis cuci piring. Hah? Maksudnya apa sih pertanyaan itu, nggak ngerti gue. Ya basah lah. Nanti dikeringin dulu. Gue cuma lagi mau cerita dulu nih. Jadi gue itu pakai loofah sponge untuk cuci piring. Ini tuh jauh lebih sehat ketimbang kayak sponge cuci piring yang terbuat dari microplastics, microfiber, what do you call it? Pokoknya bahan dasarnya plastik. Karena kalau sponge cuci piring yang terbuat bahan dasar dari plastik, dia itu nyimpen semua kuman-kuman. Dan lo bayangin setiap kali lo cuci piring, lo akan mengekspos dan semua dirt, junk, all toxins, racun-racun yang ada di si sponge plastik itu akan kena ke piring dan alat makan yang akan masuk ke mulut lo dan lo telan, lo cerna. So your body will be filled with more chemicals and toxins. Makanya gue pakai ini. Ini namanya kayak kalau misalnya search di e-commerce online. So I'm not talking about brands here, just letting you know kalau ini sehat. This is organic, terbuat dari bambu kalau nggak salah. So atau pokoknya sabut sponge loofah, bamboo based. Jadi I recommend all of you to stop using sponge yang terbuat dari plastik karena dia menyimpan semua kuman dan racun-racun dan
Pokoknya segala macam yang nggak sehat untuk kita. Kali kita masukin ke mulut, habis itu piring dan sendok garpunya, so it's dangerous actually. Gue tuh mau mindahin, kalau di sini bagus nggak sih wifi-nya? Takutnya hilang deh. Kak, bisa diulang nama alat cuci piringnya? Oh, spons cuci piring Loofah, Loofah. Itu yang sehat, oke? Remember that. Spons cuci piring Loofah. Loofah. Hai semuanya. So this is how I spend my morning with healing music, pakai sound bath sambil aktivitas yang santai. Dan ini gue lakuin hari ini sebelum kerja, mau ada promo-promo untuk film baru judulnya Latazan. Sekarang gue lagi mau bikin kopi buat yang baru join. I'm letting you know. And I'm saying hi. Hi. Okay. Sekarang kita keringin blender deh. Biar bisa langsung dipakai blendernya, mau bikin kopi, soalnya nggak mau nunggu blendernya kering dijemur gitu doang gitu loh. Ini yang dilap-lapin aja deh. I've been looking inside in all the nicest places. Now I'm in a car, tell you where your taste is. What is happening tonight? Forever, 'cause I don't wanna be
dry already. Ikutan ngerasa relax nonton live TikTok ini karena feeling this morning like a chill, relaxing morning, and also because of my sound bath, music I play. Siapa yang ikutan ngerasa relax? Anybody? I just wanna know. Lagunya enak banget kan? Jadi ngantuk. Musiknya adalah kayak ya kita tuh dengerin kayak bathing ourselves with music yang healing dan bikin kita ngerasa relax, menghilangkan rasa-rasa nggak nyaman. Gue punya satu playlist full yang isinya tuh udah kayak honestly 40 lagu sound bath kali ya yang kayak gini-gini. Yang chill. So good kalau untuk kayak prepare diri, misalnya lagi mau syuting, lagi mau melakukan sesuatu yang intense activity, lagi mau manggung, lagi mau apapun kerja yang takes your full focus. To start your day like this, kalau lagi mau ngerasa lebih tenang, I just play this playlist. Coba ya gue tes taruh HP-nya di sini, kayak wifi-nya nggak nyampe sih, tapi I hope tetap bisa nyala ya. We'll see. Let's check it out. Oke. Kayaknya tetap nyambung deh, tetap bagus sinyalnya. Tumben banget loh ini. Biasanya langsung gone. Kak, aku ngefans sama Kak Caca, makasih. Bintang berkelip. Senior TikTok, maksudnya apa ya? Senior TikTok. Film Gendut Siapa Takut lucu Kak, thank you. Ya Allah. Nah, yuk kita bikin kopi. Interesting. So I usually mix my coffee pakai ghee. Ghee itu adalah kayak actually it's butter, kayak mentega, tapi dia clarified butter dari pasture raised cows, dan dia juga grass fed cow, so it's kayak mentega, margarin, tapi versi lebih sehatnya gitu loh.
Nah, gue tuh campur kopi gue pakai ghee ini tapi di blender. Terus pakai ini juga nih, brain octane oil. Itu kayak semacam minyak kelapa, kayak coconut oil gitu. Kayak VCO, tapi ini yang lebih concentrated gitu. By the way, ini nggak bisa kebuka, kenapa ya? Bentar ya. Jadi gue dapet resep kopi ini dari Dave Asprey. Dia itu seorang ahli biohacking. Jadi terminologi biohacking tentang kesehatan, hacking your health, hacking your biology, itu muncul dari Bapak Dave Asprey. Dan gue banyak ngikutin dia, ngikutin apa yang dia teach. Dan salah satunya dia ngasih tahu resep bulletproof coffee. Itu yang gue bikin tiap hari. Dan gue campur sama kolagen, gue campur sama adaptogen. So it tastes so good and it's so healthy. Jadi ghee-nya kayak sekitar 1 sendok makan penuh gitu, segini. Terus kita masukin ke blender. Yep, blender. Lalu kita campur sama brain octane oil, atau pakai minyak kelapa juga nggak apa-apa kok, nggak harus brain octane oil. Coconut oil gitu, virgin coconut oil juga boleh. Kalau ini kan, ini tuh kayak MCT oil, tau gak sih? Cuman yang lebih concentrated lagi dan super keto. Untuk orang-orang yang melakukan keto, this is so good for you. And then gue pakai kolagen dicampur ke kopi, so it tastes so good, dan emang nggak apa-apa dicampur dengan kopi. Kolagennya 1 TBSP juga, 1 tablespoon, 1 sendok makan. Terus gue pakai ini namanya Chyawanprash. Jadi ini semacam suplemen untuk what do you call it? Antibody, immune system. Untuk immune system, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ini sehat banget. Chyawanprash. Tulisannya CHAWANPRASH. Chyawanprash. Jadi itu kayak ada kok kayak kita cari online gitu, pasti ketemu Chyawanprash. And I mix it with my coffee every morning. Cuma imprit aja segini doang nih. Cuma segitu QC. Itu ada bekas-bekas ghee-nya ya, by the way, tapi kan bakal kecampur juga. Jadi gue pakai sendok yang sama. Oke. Terus ini habis itu kita pakai udah semua ya, kolagen, ghee, brain octane oil. Oh, Ormus Gold. Do we want that? We want that. Sama this is one of my favorite supplement, namanya Ormus Gold. Jadi kebacanya kebalik ya kalau digini ke kalian. Jadi Ormus Gold tuh kayak gold yang edible, gold yang bisa dimakan, bisa digest. Dia dibuat dalam bentuk bubuk. It's actually a form of gold. Diulang-ulang. Dan sedikit banget aja ini untuk mental clarity, supaya pikirannya lebih fokus, lebih tajam. Kayak ada pernah dengar gak sih colloidal silver? Kayak itu ada colloidal gold. Nah itu adalah itu, tapi bentuknya bubuk. It's done. What else do we need? Oh, kopinya dong. Jadi gue bikin pakai biji kopi ya, bukan dari kopi bubuk. Karena rasanya kan lebih fresh kalau dibuatnya dari biji kopi yang gue giling sendiri pakai electric grinder. Nanti keluarlah jadi bubuk kopi bentuknya. Dong, nggak gitu, harus pakai ini
biar keukur. I'm sitting eyes wide open. Yang kita grind udah lobet. Okay, we're ready. Nah, nanti bubuknya tuh jadinya di bawah sini gitu loh. Tadi kan habis di-grind, digiling. Ini bubuk kopinya di sini di bawahnya. Yes. I don't think it's. Oh, masih ada yang belum. Lupa lagi nge-charge electric grindernya. Jadi lobet deh. Yah, nggak bisa nge-grind lagi. Pinter banget deh gue. Sambil nunggu kopinya, grindernya di-charge. Kan belum bisa nih bikin kopi. Kita main ini yuk. Singing bowl. That's also my favorite thing to do to start the day. Kita ini yuk healing practice bersama, karena kalian juga bisa ngerasain benefitnya loh walaupun cuma nonton. Walaupun kalian gak langsung berada di sini dan ngedengerin langsung live, maksudnya langsung physically, tapi you will also get the benefits. Nanti share ya, what do you feel after hearing my sound bowl set? Gue sempat ngambil certification program untuk sound healing pas di LA kemarin. I think it was last year, 2024 ya, it was last year. So I love playing sound bowl. Okay, let's start.
We're done with the sound bowl. How do you feel? Coba sharing ke semuanya. Suka. Palaku kayak ditarik. Emang ada sensasi macam-macam sih. Bisa releasing your emotion. Bisa sampai ada yang nangis dengerin sound bath. But it's good for your mental health and spiritual health. Gue taruh dulu ya ininya di tempat. Buat kalian yang suka overthinking, ini juga sound healing tuh, sound bowl itu juga bagus karena dia bikin kita jadi lebih grounding, lebih nginjek bumi gitu. Kalau we're too much in our heads, kan rasanya kita kayak nggak nginjek bumi ya. Nah itu tuh bagus juga untuk grounding ourselves. Back to coffee. Udah cukup ya nge-charge-nya, mudah-mudahan cukup nih. Yeay, cukup. Bahagianya aku. Oke. BGF bubuk kopinya sudah siap. Masih ada tapi ya yang mau batuk jadi ngantuk lagi. Gitu-gitu aja dari dulu. Ya minum kopi nggak pakai gula. Umur aku 36 Agustus ini ya, Agustus 36. Kalau sekarang ya 35. Nah ini baru pas. Bubuk kopinya jadinya kayak gini tuh, lihat kan? Terus kita masukin ke dalam aeropress, terus kita campur sama air panas. Gue pakai bubuk kopi, biji kopinya yang organik. Organic coffee. Do you know the difference? Kalian tau gak sih maksudnya organik tuh apa? What does it mean by the word organic? Jadi makanan organik, kopi organik, apapun yang organik itu asalnya ketika mereka, ini kan dari tanaman ya, makanan itu kan dari ditanam di sawah dan lain-lain. Nah, kalau yang normal zaman sekarang itu di mana-mana pasti pakai pestisida. Itu tidak organik. Bedanya kalau organik itu ketika ditanam sampai dia panen itu nggak pakai pestisida sama sekali. Karena pestisida itu sangat berpengaruh buruk buat kesehatan kita. Dia meng-create banyak sekali toxins, toxic chemicals yang efeknya nggak bagus buat kesehatan kita. Jadi gue memprefer apapun tuh, nggak semuanya juga ya, gue belum sesempurna itu untuk menghindari segala macam toxins, but I prefer my coffee to be organic. Gitu gue cari di online juga ada, cari aja biji kopi organik atau bubuk kopi organik gitu kalau mau search ya. Just look for that. Bubuk kopi organik atau biji kopi organik, nanti macam-macam keluar dengan merek yang macam-macam.
Dan ini di charge lagi deh sekarang ya nggak sih? Nanti lupa sih pasti kalau nggak di charge sekarang. Udah lowbat. Good. Now kita isi pakai air panas. Kamu tanggal berapa di Agustusnya tuh? Oke. Kita sama loh, Ca. Apanya ulang tahunnya demi apa? Kak bisa ucap Leo July girl, ulang tahun hari ini, happy birthday. Ingat Ibu Peri pada zamannya. 18 Agustus ulang tahunnya, serius itu ulang tahun bokap gue. Siapa tadi itu ya? Putra Lajang B375, aku 18 Agustus. Leo juga kan? Papaku juga 18 Agustus. Morning. Lagi bikin kopi, morning. Pakai Aeropress. Okay, so this is how it looks. Aeropress tuh gitu loh. Ini sih tuh si benda andalan gue untuk bikin kopi. Kan udah diaduk tadi, jadi didiemin dulu kayak beberapa menit, baru kita press dia ke dalam gelas. Dicampur sama ghee, brain octane oil, kolagen yang tadi, dan cawan peras yang gue udah masukin di blender. Tadi udah diaduk belum sih? Udah kan ya? Kok gue lupa ya? Udah lah ya, nggak mungkin sih kalau belum gue aduk. Udah. Kopi aja ribet ya? Iya, karena emang pengen good quality coffee. Jadi udah kayak di toko jualan kopi gitu, kayak di coffee shop. Iya, jadi bubuk kopinya direndam sama air dulu, baru nanti di-press. Jadi dia menyatu gitu sari kopinya dengan air, dan lebih kita bisa dapetin benefitsnya from this organic coffee. Udah diaduk tadi, Mbak. Oh, banyak ya ternyata yang ulang tahunnya Agustus. That's the same as me. Coba kasih tahu karakter Leo, buset sampai berkali-kali tuh komennya. Gue jujur ada basic traits atau sifat dasar orang Leo, tapi kayak misalnya ya, percaya diri, stubborn, keras kepala, kalau udah mau sesuatu harus didapetin, suka menjadi center of attention. Tapi gue nggak kayak gitu. I used to be like that when I was younger, tapi sekarang kayak doesn't really matter for me. Terus ambisius, harus lumayan cukup perfeksionis. Gue juga udah nggak terlalu kayak gitu. Jadi yang menarik, anggaplah di tanggal yang sama, 10 Agustus contoh, ada 2 orang yang lahir di tanggal itu, bulan yang sama, tahun yang sama, 10 Agustus tahun 89 misalnya. Tapi yang satu lahir di jam 10 pagi, yang satu lahir di jam 5 sore. Itu sifatnya bisa beda total. So that's interesting. That's what I learned about waktu gue belajar soal perbintang-bintangan itu. Jadi ternyata gitu.
nggak semua, belum tentu semua orang Leo tuh sifatnya sama. I think you know that too, right? Kayak kalau beda jam aja tuh bisa membedakan sifat loh. Oke, we can put this on the glass now. Gitu ceritanya. Ini diginiin, di pressed. Dikeluar kopinya. Dan taruh di wastafel dulu. Baru ini dicampur sama ghee butter dan lain-lainnya yang tadi kita blender. That would taste so good. Yeah, ini blender udah lama banget deh. Kayak udah berapa tahun gue punya ya? 2020, 5 tahun. Kayak ya udahlah, doesn't matter. Tinggal ditekan doang. Dah, oke. Let's blend this. Yes, human design. Gue juga belajar human design. Yes, kopinya udah jadi. Awesome. Now it's time to drink the coffee. Tadi kita bikin kopinya barengan loh. Cuman aku udah habis dari tadi. Emang kopi gue tuh lama banget bikinnya, sumpah. But it's so worth it karena dia sehat. Gue bikin kenyang sampai jam 2 siang atau jam 3 sore karena dia ini ngenyangin. So good for those of you who's on a diet, lagi pengen weight loss. Sarapannya nggak ada, ini aja. Nama butternya ghee, G-H-E-E. Itu bukan nama merek, itu nama mentega, nama butter. Ghee, G-H-E-E.
Terus khasnya gue itu kalau minum kopi cepet kan, orang bisa ya minum kopi berapa jam baru minum lagi, berapa jam baru sip lagi. Kalau gue tuh deg langsung habis. Some of my friends find that funny. Sama aku juga cepet minum kopi. Iya, film aku